Pernah nggak lo ngerasa anak-anak zaman sekarang makin gampang stres, gampang marah, makin malas, dan makin cuek sama sekitar? Ini bukan karena mereka gagal dididik, tapi karena mereka hidup di sistem yang sengaja dibentuk buat bikin mereka rusak pelan-pelan. Video ini bukan nyalahin generasi manapun. Kita bongkar sistem berdasarkan jurnal ilmiah, buku, dan analisa pakar. Biar lo nggak cuma ikut arus, tapi lo tahu nggak siapa yang nyetir arusnya. Jangan di-skip tonton sampai habis, biar lo gak salah paham. Di part sebelumnya, kita bahas gimana data lo dijual, emosi lo dimanipulasi, dan algoritma dipakai buat kontrol cara pikir lo. Sekarang kita masuk lebih dalam, bukan lagi soal data, tapi soal moral. Karena yang diserang sekarang adalah anak-anak lo. Anak-anak sekarang ngabisin 6-9 jam per hari di depan layar, tapi masalahnya bukan cuma durasinya, tapi apa yang mereka tonton. Konten absurd, vulgar, destruktif dibungkus warna cerah, dan lagu lucu. Dr. Anna Lemke, Stanford, di dalam buku Dopamine Nation mengatakan, ini bukan hiburan, ini candu. Sekali swipe, dopamin naik. 3 swipe, realitas kabur. Dulu film ngajarin keluarga dan tanggung jawab. Sekarang, seks bebas, keluarga rusak, pemberontakan, dikemas dengan CGI dan soundtrack keren. Prof. Neil Postman dalam Amusing Ourselves to Death bilang, peradaban akan hancur bukan karena tirani, tapi karena terlalu sibuk tertawa. Anak SD sekarang nyanyi lagu soal selingkuh dan narkoba sebelum ngerti arti komitmen. Apa? American Psychological Association mencatat, musik vulgar meningkatkan agresi, krisis kontrol emosi. Bahkan, Journal of Adolescent Health tahun 2021 mencatat, gender dysphoria naik 400% di kalangan remaja, salah satu sebabnya paparan media sosial. Sekolah makin inklusif, tapi nilai moral jadi kabur. Semua boleh, semua benar. Sampai anak nggak tahu mana arah. Anak-anak sekarang lebih kenal influencer daripada orang tuanya. Dalam laporan The Guardian pada tahun 2023, industri influencer anak jadi ladang uang terbesar, tapi minim perlindungan. Di balik semua itu, investor besar seperti BlackRock, Vanguard, Disney, Netflix, mereka nggak sekadar jual hiburan, tapi jual arah pikiran generasi kita. Yuval Noah Harari pernah bilang, yang menguasai imajinasi dan data akan menguasai masa depan. Hari ini, imajinasi anak-anak, udah bukan milik mereka lagi. Di part 7 nanti, kita akan bongkar gimana simbol elit global disusupkan ke film anak, kartun, dan komedi keluarga. Kalau lo peduli sama nasib anak-anak lo di masa depan, subscribe channel ini sekarang. Karena kalau lo diem, lo bukan netral. Lo lagi nonton masa depan dihancurkan pelan-pelan, dan lo tepuk tangan.